Bapa di sorga, kami rindu Engkau melawat kami hari ini lagi dengan firman Tuhan. Kami rindu Engkau menyapa kami dan menyentuh kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kami rindu Engkau membuka pikiran dan hati kami, kemauan kami, kehendak kami, emosi kami, sehingga di dalam semua bidang itu firman-Mu boleh tinggal di dalamnya. Sehingga ketika kami pulang dan kami mengambil keputusan demi keputusan dalam proses perjalanan hidup kami tetap berada di dalam kebenaran Tuhan. Kami tetap mendasari semuanya akan takut akan Tuhan, sehingga hidup kami boleh sungguh lagi memuliakan Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkati jemaat Tuhan. Permuliakanlah diri-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan ini, karena kami percaya ketika Tuhan dipermuliakan, kuasa dan hadirat-Mu boleh sungguh lagi melawat kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Ada sukacita? Puji Tuhan. Mari kita baca bagian firman Tuhan pada hari ini, terambil dalam Amsal pasal yang ke-30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Amsal pasal yang ke-30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Amsal pasal yang ke-30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama Amsal pasal yang ke-30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. Saya baca judul berikutnya. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. 1, 2, 3. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal Yang Maha Kudus. Saya baca ulang dan jemaat menyimak dari Alkitabnya. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal Yang Maha Kudus. Saya berikan tema kita hari ini adalah kebodohan hidup manusia. Saya ulangi, temanya adalah kebodohan hidup manusia. Saudaraku, kita melihat bahwa Alkitab seringkali berbicara tentang kebodohan, dan kebodohan. Dan kebodohan itu ditujukan kepada namanya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, dengan demikian kita memahami bahwa di dunia ini ada bermacam-macam orang. Ada orang-orang yang kelihatannya dia seperti bodoh pintar. Betul? Tapi ada juga orang yang kelihatan seperti pintar bodoh. Saya tidak tahu saudara berada pada bagian yang mana. Apakah bodoh pintar atau pintar bodoh? Betul? Nah, saudaraku, ada orang bodoh yang dengan pintarnya dia tidak memberitahukan bahwa ia bodoh. Tapi lucu juga, bagaimana dia tahu bodoh dan dikasih tahu bahwa saya ini bodoh. Tapi dia bodoh, tapi dia berusaha untuk menyembunyikan kebodohannya. Sehingga ketika dia berusaha menyembunyikan kebodohannya, dia pintar. Betul?
Karena dengan usahanya itu untuk menyembunyikan kebodohan, berarti dia pintar untuk menyembunyikan. Dia pintar di situ. Nah, kemudian kita juga melihat ada orang yang bodoh, dia berkoar-koar, tahu berkoar-koar? Kesana ngomong sana, kesana ngomong sana, tunjukkan bahwa dia itu pintar, sehingga dia berusaha untuk menyembunyikan, tidak memperlihatkan kebodohan tadi, yang tadi saya katakan tadi. Namun, ada orang pintar tapi bodoh. Ini bolak-balik ini. Karena kenapa dikatakan ada orang pintar tapi bodoh? Karena orang yang pintar tapi bodoh ini dia diam-diam saja. Sehingga seharusnya ada kemuliaan Tuhan yang ada dalam dirinya. Ada kemampuan dan keistimewaan Tuhan yang Tuhan taruh di dalam dirinya. Tetapi karena dia diam-diam saja, maka orang lain tidak menemukan di dalam dirinya bahwa ada keistimewaan yang Tuhan taruh di dalam dirinya. Maka orang pintar seperti ini pun adalah orang yang bodoh. Maka pusing kita. Nah, tahu mana yang benar. Bahkan kalau kita melihat ada orang bodoh tetapi pintar juga. Kenapa demikian? Karena ada orang yang bodoh tetapi dia pintar dalam bersilat lidah. Maka akhirnya dia bisa menjual apa saja di dalam dirinya. Dan kalau dia jual pasti laku. Betul? Orang seperti ini adalah orang yang layak untuk bagian publikasi. Maka ketika kita belajar tentang ini, pusing, saya tidak tahu bagian yang mana. Tapi ada satu hal yang sangat istimewa yang perlu kita pelajari hari ini, yaitu ada orang bodoh tetapi akhirnya menjadi bijaksana. Oleh karena dia mengakui kebodohannya dan belajar daripada kebodohannya itu. Maka dengan adanya dia mengakui kebodohan, dia belajar daripada kegagalan hidup dan kebodohannya. Maka di situ ada bijaksana Allah turun di dalam hidupnya. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang harus ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena sadar atau tidak, sepintar apapun juga, pasti ada titik namanya kebodohan. Betul? Maka dengan demikian Einstein katakan begini, ada dua hal yang tidak dapat diukur di dalam dunia ini. Yaitu yang pertama adalah bulatan dunia ini, orang tidak dapat mengukurnya. Tetapi yang kedua adalah kebodohan manusia tidak dapat diukur oleh siapapun juga. Betul? Orang boleh katakan dia pintar, tapi ada satu titik di mana dia tidak akan tahu. Maka ketika dia sampai pada titik itu, maka dia boleh disamakan sebagai orang bodoh. Tapi lebih bodoh lagi kalau orang itu tidak mengakui kebodohan dan kelemahannya, bahkan keterbatasannya. Orang itu lebih daripada orang bodoh yang sungguh mengharapkan bijaksana daripada Allah. Maka saudaraku, Amsal, kitab Amsal sendiri, kalau kita baca Amsal dari Kejadian pasalnya yang pertama sampai pasal yang terakhir, Amsal tidak pernah mendudukan seorang yang memiliki rasio dan intelektual yang tinggi, memiliki porsi yang pasti bahwa dia orang pintar. Tidak. Bahkan Amsal sendiri, atau Raja Soleman yang menulis surat Amsal ini sendiri, mengatakan bahwa dia tidak pernah menghina orang yang pendidikannya rendah atau dia tidak berpendidikan tinggi. Namun orang yang tidak berpendidikan tinggi menjalankan hidupnya dengan bijaksana. Sehingga